Bismillah, baik anak soleh dan soleha, Bu Guru akan menyampaikan materi hari ini. Anak-anak sudah siap ya? Insya Allah sudah ya nak. Baik, perhatikan baik-baik ya nak. Seperti biasa, masih tetap memurojaah materi hari-hari sebelumnya. Masih pada tema binatang dan subtema binatang air. Masih diingat ya nak, apa itu binatang dan binatang air? Binatang air ada 3 jenis, yaitu binatang yang hidup di air laut, binatang yang hidup di air tawar, dan binatang yang bisa hidup di darat, yaitu binatang amfibi. Kemarin contohnya apa saja nak binatang yang bisa hidup di air laut? Ada ikan hiu, yaitu ikan predator, ikan pemangsa, ada ikan paus. Ikan yang paling besar di laut, ada ikan lumba-lumba, ikan penolong, dan ikan yang ramah terhadap manusia. Ada ubur-ubur yang mempunyai sengatan di tentakelnya, ada bintang laut, ada kuda laut, dan gurita. Ini contohnya ya nak. Kemarin cara berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Dan hewan ini termasuk binatang mamalia, yaitu binatang yang menyusui dan mempunyai kelenjar susu. Makanan binatang laut itu makanan ikan kecil-kecil atau tumbuhan yang ada di laut, seperti rumput laut, lumut ya nak. Alat pernafasannya menggunakan paru-paru seperti manusia. Lalu yang kedua, binatang yang hidup di air tawar, air yang tidak asin ya nak. Ada ikan lele, ikan gurame, ikan patin, ikan nila, udang, lobster, dan ikan gabus. Dimana cara berkembang biaknya dengan cara bertelur. Ini telur kecil-kecil yang numpuk menjadi satu ya nak. Lalu ada makanannya berupa pelet, yaitu makanan yang sudah diolah manusia, dan ada juga cacing kecil. Alat pernafasannya menggunakan insang. Insang terletak di antara kepala dan badan ikan. Lalu yang ketiga, binatang yang bisa hidup di 2 tempat, darat dan air, yaitu binatang amfibi. Ada katak, kura-kura, buaya, dan penyu. Di mana cara berkembang biak mereka pada umumnya adalah bertelur. Ini juga kalau jelas gambarnya telur nak, banyak sekali merinding kalau lihat titik-titik atau bulat-bulat. Lalu ada makanan binatangnya, ada buah-buahan. Dan di sini contohnya kura-kura sedang makan tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan kecil dan daging. Biasanya hewan-hewan kecil ini seperti katak makannya lalat, nyamuk, serta daging ini seperti buaya yang makan daging. Lalu anak pernafasan mereka ada yang menggunakan paru-paru dan kulit. Nah, hari ini Bu Guru akan memperkenalkan kepada anak-anak kegunaan binatang yang hidup di air. Salah satunya adalah kegunaannya sebagai makanan. Karena binatang yang di air itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita sebagai makanan. Contohnya di sini ikan, cumi-cumi, udang, kepiting, belut, dan masih banyak lainnya ya nah, seperti ikan lele, ikan mujair. Nah, seperti ini, Masya Allah, lezat sekali ya nak. Di dalam binatang laut ini terdapat banyak vitamin, kalsium, protein yang sangat berguna untuk tubuh kita. Biasanya kita sebut dengan seafood. Seperti itu. Nah, anak-anak pastinya suka dong dengan makanan-makanan seperti gambar ini. Insya Allah suka ya. Dan kegunaan lainnya adalah sebagai binatang peliharaan. Contohnya nih, dipelihara di rumah kita dengan menggunakan akuarium. Jadi rumah kita semakin indah dan enak dilihat. Lalu bisa juga sebagai kolam, Nana. Biasanya
kolam ini ada di depan rumah, di belakang rumah, atau di perkantoran atau di gedung-gedung, di mana seperti tadi lingkungan sekitarnya menjadi indah karena ada kolam ikannya. Itu merupakan manfaat dari binatang air ya nak, sebagai makanan dan sebagai hewan peliharaan. Hari ini Bu Guru juga akan memperkenalkan tentang bagian dari ikan. Apa saja ya bagian dari ikan? Nih, bagian ikan itu terdiri dari kepala, badan, sirip, dan ekor. Nih, di bagian kepala ada mata, di mana mata itu berfungsi untuk melihat sama seperti kita ya nak. Lalu ada lubang hidung. Lubang hidung pada ikan bukan digunakan untuk bernafas, melainkan sebagai alat indera penciuman. Fungsinya untuk mengenali bau mangsa dan predator. Jadi hidung ikan itu digunakan untuk mencium atau mengenali bau makanannya, seperti ikan kecil-kecil, atau untuk mengenali bau predator. Contohnya apa nak? Hewan predator ya ikan hiu. Jadi jika ikan hiu mendekat, ikan ini akan menggunakan hidungnya untuk mengenali baunya dan mungkin berlari menjauhi ikan predator agar tidak dimakan. Selanjutnya ada mulut, sama seperti kita. Mulut ikan berfungsi untuk makan. Selanjutnya ada insang. Nah, insang itu terletak di tengah-tengah antara kepala ikan dan bagian badan ikan. Insang ini digunakan ikan untuk bernafas di dalam air. Lalu ada sisik. Nih di bagian badan. Anak-anak kalau bisa lihat kalau Umi sedang masak ikan ya nak. Bagian badan ini diselimuti oleh sisik yang tersusun dengan rapi. Sisik ikan ini licin dan berlendir, berfungsi untuk melindungi tubuh ikan. Lalu ada sirip dan ekor nih. Nah, siripnya itu ada sirip atas atau sirip punggung, sirip bawah atau sirip perut, dan sirip di bagian badan atau sirip dada. Sirip ini fungsinya untuk berenang, seperti sayap ya nak. Kalau sayap untuk terbang, sirip ini digunakan untuk berenang. Sedangkan ekor pada bagian belakang berfungsi untuk menggerakkan gerak ikan dengan cara menggerakkan ekornya untuk berbelok saat berenang. Jadi kalau ikannya mau belok kanan, dia gunakan ekornya untuk mengepakkan ekornya ke kanan. Begitu juga sebaliknya. Seperti itu nah ini dia lengkapnya tadi bagian dari tubuh ikan. Di bagian kepala ada mata, lubang hidung dan mulut. Di bagian badan ada insang, sirip dada, sirip perut, sirip punggung, badan yang diselimuti dengan sisik, dan ada ekor. Alhamdulillah hari ini anak-anak insya Allah mudah-mudahan mengenal manfaat dari binatang laut serta bagian dari tubuh ikan ya nak. Insya Allah tabarakallah ya. Betapa besarnya ciptaan Allah, betapa detilnya ciptaan Allah. Semua binatang air itu merupakan ciptaan Allah. Insya Allah tabarakallah. Seperti biasa yang sudah Allah ciptakan untuk kita dan banyak manfaatnya untuk kita. Kita yakini bahwa pencipta itu hanya Allah, tiada yang lainnya. Kita yakini dalam hati, kita ucap dengan bersyukur, mengucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan kita rawat apa yang telah Allah ciptakan, kita jaga dan kita manfaatkan sesuai dengan manfaatnya, dan tidak berbuat zalim kepada yang sudah Allah ciptakan untuk kita.
Masya Allah, tabarakallah. Baik anak soleh dan soleha, materi hari ini Bu Guru cukupkan. Semoga anak-anak diberi kemudahan dan kelancaran untuk mengerti dan memahami. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum.